Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, bergabungnya PAN dan Partai Golkar dalam barisan pendukung Prabowo Subianto menyisakan pertanyaan. Ada 3 partai yang berkoalisi, sedangkan posisi cawapres yang diperebutkan hanya tersedia 1 kursi. Kepada siapa kursi cawapres itu akan diberikan, atau justru cawapres yang dipersiapkan mendampingi Prabowo berasal dari luar koalisi? Bergabungnya Golkar dan PAN itu mengabaikan faktor cawapres. Yang mereka sepakati adalah capresnya dulu. Nah, pertanyaannya apa yang membuat Golkar dan PAN akhirnya menetapkan Prabowo sebagai capres tanpa mendiskusikan siapa cawapres yang diusulkan oleh Golkar maupun PAN. Keheranan Burhanuddin Muhtadi seakan mewakili pertanyaan masyarakat di berbagai penjuru negeri. Apa mungkin koalisi 4 parpol pendukung Prabowo dapat lestari bila 1 kursi cawapres diperebutkan 3 peserta koalisi? Bisa jadi nama Gibran disiapkan sebagai salah satu solusi bila terjadi kemacetan negosiasi. Kalau misalnya MK mengabulkan judicial review, artinya membuka kesempatan buat Gibran yang usianya sekarang di bawah 40 tahun sebagai cawapres, itu bisa membuka kemungkinan Gibran adalah cawapres Pak Prabowo. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali juga menilai skenario pengusungan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo merupakan salah satu latar belakang PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pencapresan Prabowo. Walaupun mungkin saja mereka mencoba menahan diri ya, tapi nama Bapak Jokowi itu terungkap di sana. Karena itu saya katakan tadi, 2 hal pertama itu menjadi penting. Yaitu yang pertama, barangkali tokoh-tokoh ini secara murni ingin loyal sampai 20 Oktober 2024. Kedua, siapa tahu ya, menunggu munculnya keputusan MK tentang seseorang yang bisa membuat tokoh-tokoh ini misalnya tidak lagi ngotot pada negosiasi awal, yaitu misalnya menjadikan Caimin atau menjadikan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Analis politik Ray Rangkuti menilai cawe-cawe politik dapat membawa 2 keuntungan bagi Joko Widodo, yaitu mengamankan dukungan pasca lengser ke Prabon dan menyiapkan kursi cawapres bagi Gibran. Ya, mengandaikan ada 2 hal. Pertama adalah partai-partai ini akan dukung Pak Jokowi sampai nanti masa jabatannya berakhir dan setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dan yang kedua, kemungkinan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan ya mengabulkan permohonan penurunan ya batas usia calon wakil presiden atau calon presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun gitu. Yang kemungkinan ya Pak Prabowo akan dipasangkan dengan Gibran. Deklarasi dukungan PAN dan Partai Golkar mengingatkan kita, 1 tahun silam PKB dan Gerindra mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. KKIR mengawali langkah dengan harapan tinggi, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra menjadi capres dan Ketua Umum PKB mendampingi. Namun faktanya, walau hanya terdiri dari 2 parpol saja, KKIR tak kunjung mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung. Beberapa bulan lalu, KKIR sempat berkumpul dengan KIB untuk menjajaki koalisi besar. Namun diduga tidak sepakat soal sosok capres dan cawapres. Wacana itu akhirnya buyar. Posisi capres dan cawapres menjadi titik temu kepentingan koalisi parpol menjelang Pilpres. Persoalannya, sebanyak apapun peserta koalisi, hanya tersedia 1 kursi capres dan 1 kursi cawapres. Harus ada yang mengalah, memberi jalan capres atau cawapres berasal dari internal koalisi. Bisa juga semua mengalah bila capres atau cawapres diimpor dari luar koalisi. Harus diakui, popularitas Gibran Rakabuming Raka cukup mumpuni. Menurut survei LSI Deni JA, nama Gibran mengungguli bacawa pres lainnya, Erick Thohir misalnya. Popularitas putra sulung Presiden Joko Widodo mencapai 66%, sementara skor Erick Thohir 62%.
Erlangga Hartarto 52% dan Caimin 43%. Skor kesukaan publik terhadap Gibran juga teratas dengan skor 82%. Secara elektoral, Gibran kuat di Jawa Tengah di kalangan milenial dan generasi Z, serta terasosiasi kuat dengan Presiden Joko Widodo. Nama Gibran juga mendominasi simulasi pasangan Capres dan Cawapres. Bila Prabowo berpasangan dengan Gibran, skornya mencapai 39%, unggul dari pasangan Ganjar Sandiaga dengan skor 33%. Sementara Anies yang dipasangkan dengan AHY hanya meraup 16%. Publik pun bertanya-tanya, mengapa Partai Golkar dan PAN akhirnya bermitra dengan Gerindra? Apalagi Prabowo kembali menggantung siapa sosok cawapres pendampingnya. Pembicaraan tentang cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.